Kembali lagi di Minggu Sukacita. Pada minggu hari ini kita akan mengambil tema tentang penjala manusia. Sebelum itu, kakak-kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Felix. Dan nama kakak Kak Yaya. Sebelum kita mulai Minggu Sukacita ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Dan doa akan dipimpin oleh Kak Popon. Kepada Kak Popon, kami persilahkan. Sebelum kita memulai Minggu Sukacita ini, mari kita berdoa yuk. Lipatkan tangan, pejamkan mata, dan buka telinga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena kami masih diberi nafas dan kehidupan yang layak hingga saat ini. Bapa, berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, saat kami memulai Minggu Sukacita online ini. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Popon sudah membawakan doa pembuka. Nah, sekarang kita memasuki sesi bacaan dan renungan. Nah, jadi adik-adik sekarang di rumah duduk yang manis dan siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kepada Romo Ongko, kami persilahkan. Semangat pagi adik-adik. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat toh? Di Minggu Sukacita ini, perkenalkan, nama Romo Ongko. Sedang di Jogja sekarang tinggalnya. Nah, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi baik, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita hening sejenak agar kita bisa meresapi apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon,
mereka sedang menebarkan jala di danau, karena mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah itu Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Lalu dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang membereskan jalan di atas perahu bersama-sama orang-orang upahannya. Lalu mereka juga mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, masih ingat kan tadi kisahnya Yesus ngapain? Yesus tadi mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang membawa sukacita. Lalu Yesus datang kepada Andreas dan Simon Petrus yang lagi ngapain tadi mereka? Betul sekali, mereka lagi menangkap ikan karena mereka adalah nelayan penjala ikan, pakai jala gitu ya. Ya, ada lagunya nenek moyangku seorang pelaut itu yang suka nangkap ikan. Lalu siapa lagi tadi yang ikut Tuhan Yesus? Ya, Yohanes dan Yakobus saudaranya. Mereka juga penangkap ikan, ikut Tuhan Yesus. Mereka sedang asik tangkap ikan, lalu mereka diajak Tuhan Yesus dan mereka ikut Yesus. Adik-adik yang terkasih, bisa saja adik-adik mungkin si Margaret lagi mainan kutek di kukunya, lalu Tuhan Yesus panggil dan dia ikut Yesus, langsung bantu ibunya masak. Atau si Riko yang lagi asik mainan game, dipanggil Tuhan Yesus. Yesus datang, "Riko, mari ikutlah aku." Dan dia langsung ikut Yesus. Dia langsung kerjakan tugas sekolahnya. Dia langsung membaca kitab suci yang mungkin ada di HP-nya. Jadi di HP juga bisa baca-baca tentang Tuhan Yesus. Atau dia langsung ambil Alkitab. Dia baca tentang orang-orang hebat yang ikut Tuhan. Bagaimana mereka disayang sama Tuhan. Nah, maka adik-adik yang terkasih, mari kita ikut Yesus. Meski di rumah aja, kita bisa jadi anak-anak Yesus yang baik, yang selalu ikut Dia. Nah, di akhir cerita Romo ini, Romo mau nyanyi satu lagu dan teman-teman bisa ngikuti nanti ya. Mari kita bernyanyi, judulnya Mari Ikutlah Aku. Nah, sekarang mari kita nyanyi bersama. Hai kamu anak-anakku, mari ikutlah aku. Hai kamu anak-anakku, mari ikutlah aku. Itulah saat Tuhan beri tanggapan, oke Tuhan, siap laksanakan. Itu ajakan Tuhan, ku pun beri tanggapan, oke Tuhan, siap laksanakan. Hai kamu anak-anakku, mari ikutlah aku. Selamat Minggu Sukacita, mari tetap setia ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Romo Ongko sudah membawakan bacaan dan renungan pada minggu ini. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi kreativitas. Sesi kreativitas akan dipimpin oleh Kak Yaya sama Kak Angel. Kepada Kak Yaya dan Kak Angel, kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik. Seperti biasa kita akan membuat kreativitas. Nah, pada minggu ini kita akan membuat kreativitas yaitu Gantungan pintu kamar atau dinding. Nah, kreativitas kali ini kita akan sesuaikan dengan tema yaitu Penjala manusia. sebelum kita membuat kreativitas, alangkah baiknya kakak tunjukkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, alat mewarnai. Yang kedua, stik es krim. Yang ketiga, double tip. Ingat ya adik-adik, double tip bukan selotip. Yang keempat, tali. Yang kelima, kertas gambar. Yuk, langsung kita intip cara pembuatannya. Pertama-tama kita buat gambar laut dulu ya adik-adik, dengan menggunakan krayon warna biru. Nah, gambar lautnya akan jadi seperti ini. Langkah yang kedua, adik-adik membuat gambar nelayan serta ikan-ikan kecil. Kakak kasih tahu ya, gambar nelayan dan ikan-ikan kecilnya adik-adik gunting. Lalu di belakang gambarnya adik-adik rekatkan double tip. Seperti ini. Nah, waktunya menempel. Kita tempelkan nelayannya terlebih dahulu. Tempelkan seperti di contoh ini ya adik-adik. Jangan lupa tempelkan ikan-ikan kecilnya juga. Langkah ketiga, adik-adik tambahkan jaring atau gambarkan jaring menggunakan pena. Langkah selanjutnya, adik-adik membuat gambar tambahan seperti gambar matahari atau awan. Boleh juga ditambahkan gambar seperti burung. Langkah selanjutnya, adik-adik ambil stik es krim. Stik es krimnya sudah ditempel double tip dulu ya adik-adik, seperti ini. Lalu adik-adik tempelkan tali di sisi satunya dan di sisi ujungnya lagi. Nah, setelah ini adik-adik tempelkan di kertas gambarnya. Jangan lupa direkatkan ya adik-adik. Seperti ini. Nah, di bawahnya juga ditempelkan stik es krim lagi. Lalu kita tambahkan ayat tambahan. Ayatnya apa, Kak Yaya? Jangan takut, mulai dari sekarang. Engkau akan menjala manusia. Nah, ayatnya ditempelkan pada stik es krim. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi deh adik-adik, kreativitas kita minggu ini. Dicoba di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih kakak-kakak yang sudah membawakan kreativitas pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tips dan trik. Tips dan trik akan dibawakan oleh Kak Angel dan Kak Berti. Kepada kakak-kakak, kami persilahkan. Oh, hai adik-adik. Sekarang adik-adik memasuki sesi tips dan trik bersama Kak Angel dan juga Kak Berti. Jadi di tips and trik kali ini kita akan membuat lilin darurat. Adik-adik sudah pernah membuat lilin darurat belum? Tanpa basa-basi, kita langsung ke alat dan bahannya ya. pertama-tama yang adik butuhkan yaitu minyak goreng. Yang kedua,
Air mineral atau air keran juga boleh. Yang ketiga, gelas kecil. Ingat ya adik-adik, gelas kecil. Yang keempat, pasir. Pasir Kak Berti. Nah, dan yang kelima, korek. Ingat ya adik-adik, korek kayu, bukan korek mancis. Langsung saja ke tahap pembuatannya. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan dulu gelas kecilnya. Lalu kalian masukkan sedikit pasir ke gelasnya. Ya, sekitar 1-2 sendok pasir. Lalu kalian masukkan air. Airnya sebatas sampai di pasir ya, setinggi pasir maksudnya. Oke, lanjut. Kalian mengambil 1 batang korek api. Lalu kalian tancapkan ke pasir tersebut. Lalu kalian tuangkan minyak ke dalam gelasnya. Batasnya sampai di bawah bagian hitam-hitam pada batang korek api ya. Nah, udah jadi dia lilin daruratnya. Lilin darurat ini akan terus hidup selama minyaknya masih ada ya adik-adik. Enggak. Nah, sekarang udah jadi nih lilin daruratnya adik-adik. Kalau kalian ingin membuat, jangan lupa dengan bantuan orang tua ya, karena ini menggunakan bahan yang mudah terbakar. Jangan lupa dicoba ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melakukan kreativitas. Jadi jangan lupa dilakukan ya di rumah. Nah, nggak terasa juga kan? Acara Minggu Sukacita kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di Minggu Sukacita selanjutnya. Dadah! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih pula atas bimbingan-Mu terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari tadi. Tuhan, pada hari ini Minggu Sukacita kami telah selesai. Terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau telah memberkati, memberi kami santapan rohani. Berkatilah Tuhan, semoga apa yang kami dengar bisa kami laksanakan dengan baik di kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semua orang kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.